Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di channel gue. Ya, sebelumnya gue pengen minta maaf ya karena apa ya, udah 3 bulan gue nggak bikin konten dan akhirnya ya selama 3 bulan itu kan gue mikir kayak konten apa lagi sih yang perlu gue tambah, dan akhirnya gue putusin gue akan bikin konten baru di video ini ya, untuk pertama kali premiere buat kalian. Itu namanya adalah ini nggak tahu sih nama, mungkin nama awal dari konten baru gua, tapi kedepannya mungkin bisa berubah. Jadi kalau misalnya konten judul pertama namanya nanti gua kasih tahu, berubah nanti seiring waktu berjalan. Nah, itu nanti eh, apa ya, akan gue kasih tahu lagi lah gitu. Tapi nanti untuk sekarang ini kontennya gue namain akhirnya adalah Mikey Ball. Nah, apa ini Mikey Ball ini? Jadi Mikey Ball ini uh, gue akan fokuskan untuk membahas tentang sepak bola dan juga perkembangannya lah ya, mulai dari berita, mungkin dari bursa transfer atau apapun itu. uh, Mungkin aja nanti kalau misalkan dengan perubahan pikiran gua, mungkin barangkali gua akan apa ya, mungkin gua switch lagi ke konten lain. Tapi gua rasa sih gak bakal banyak berubah sih, karena konten bola ini kan satu kesatuan ya, mulai dari pertandingan sendiri sampai bursa transfernya. Jadi ya menurut gua ada ya, mungkin gue pikirnya ya lebih baik gue satuin aja karena udah satu dunia lah, gue bilang gitu ya. So, ya gak usah berlama-lama, gue langsung ngobrol aja tentang Euro 2020. Nah, gue sempet mikir gue pengen bikin apa ya, pembahasan soal ini mulai dari awal banget. Cuman ya, sorry. Cuma untuk gue ya pribadi, gue nikmatin dulu lah proses jalannya group stage ini, karena kan group stage ini kan ya kita tahu, dan mungkin para penonton channel gue juga tahu lah, yang mungkin ngikutin dari kalian ya, ngikutin Euro tahun ini gitu ya. Ya, ya ini aja kayak ya paling cuma nonton tim-tim yang penting doang gitu. Oke. Tapi di sini gue melihat bahwa ada beberapa tim-tim kecil gitu yang juga bener-bener fight banget ya, terutama ya kalau gue sorot di sini adalah Ukraine alias Ukraina, yang gue lihat ya selama group stage kemarin itu bener-bener apa ya, nunjukin lah bahwa ya Ukraina ini bisa aja kasih kejutan yang lebih gila lagi mungkin di babak 16 besar. Dan ya bukan nggak mungkin kalau misalkan beruntung gitu ya, bisa aja lanjut gitu ya. Cuman ya at least kita udah, mungkin penonton bola sih udah pada tahu lah ya, Ukraine ini kan ya selama Euro ini permainannya juga cukup oke lah untuk gua, bisa mengejutkan Belanda di pertandingan pertama pun. Itu udah ya bisa dibilang lebih kurangnya udah cukup lah untuk menggambarkan gitu ya. Terus ya kalau kita lihat, wait sebentar, kita ke itu sih salah satu contohnya. Sekarang ya gue fokus lagi dulu ke grup A. Nah, Italia ya fine lah, gue bisa bilang Italia ini untuk gue ya performanya udah cukup oke, maksudnya oke lah gue. Dan gue lihat sih walaupun cuma satu match doang lawan Wales itu, tapi yang gue rasain sih Italia yang kali ini sih emang beda sih, karena dari cara permainannya aja tuh gue pikir tuh udah apa ya, gue rasa tuh ya mereka udah berubah banget dari beberapa tahun silam gitu. Karena wait, karena ya dengan permainan menyerangnya mereka ini bener-bener ya bisa dibilang Italia ini apa ya, karakter mainnya tuh udah kuat banget sih, mulai dari lini depan sampai lini belakang, dan juga gol kipernya sendiri dengan Roberto Mancini yang nyampurin antara pemain muda dan pemain tua.
kalau dari kacamata gue ya. Jadi ada apa ya untuk gue, kalau gue bilang eh, tidak adanya seorang superstar itu juga ya membuat mereka bisa bermain secara kolektif dalam satu tim ini gitu, satu timnas ini gitu. Jadi kayak gak ada ketergantungan ke siapapun itu, pokoknya main total untuk tim dan lakukan yang terbaik untuk tim. Itu sih yang gue lihat. Dan yang kita lihat ya, ada Wales dan Swiss juga ya, sebenarnya dua ini juga gue bilang nggak layak sih, karena ya mainnya gitu aja gitu, maksudnya ya bertahan habis, kalau bertahan ya mainnya paling ngandelin crossing doang gitu. Jadi ya itu sih yang gue amati dari grup A. Nah yang seru itu grup B. Untuk gue grup B ini kayak Belgia, ya oke lah, kalau Belgia sih gue rasa mungkin kalian yang nonton ini juga setuju ya, mereka udah apa ya, udah nunjukin lah dari awal kualitasnya. Cuman kalau gue lihat dari skuadnya, ini bukan Belgia yang gue tahu sih, yang bener-bener masa jayanya pas 2018 gitu. Dan komposisi pemainnya tuh juga udah beda gitu loh, dengan apa ya, hanya beberapa pemain doang yang dulu main di 2018 kemarin yang dibawa gitu sama Roberto Martinez gitu. Nah yang ngejutin ini justru Denmark sih untuk gua. Jujur gue salut banget sih sama pemain Denmark ini, bahwa ketidakhadiran Eriksen pun malah apa ya, tidak membuat mereka patah semangat gitu loh. Ya gue sih bener-bener gue respect banget sama timnas Denmark ini, dengan apa ya, daya juangnya mereka. Mereka mampu untuk apa ya, menang di hari terakhir dan layak lolos sih. Untuk gue bener-bener layak banget, karena man, don't mess up with Danish Dynamite, karena ya lu sekali mess up ya kayak Rusia aja udah mainnya, aduh kampung banget dah, gila bener gue bilang, Rusia tuh kampungnya minta ampun ya. Kalau ya berarti ya udah, ya gue bisa kasih hipotesa bahwa yang 2018 itu ya mungkin ya Rusia lebih mampu bermain apa ya, bermain dengan apa ya, kolektif lah ya, dibanding Rusia yang sekarang gitu. Apa yang bisa dilihat gitu loh ya. Jadi ya emang sama Finlandia juga ya udahlah, emang dari awal juga nggak layak sama sekali untuk gue. Nah kalau grup C kan tadi gue udah bahas, Belanda ya dengan apa ya, mereka menyapu bersih semua pertandingan. Tapi ya gue bisa lihat ya bahwa masih ada PR lah yang harus apa ya, dibenahi lah sama Frank de Boer. Karena untuk gue gitu ya, gue masih belum convince gitu, masih nggak yakin gitu dengan komposisi dan taktik yang apa ya, yang akan digunakan nanti sama Frank de Boer, lebih-lebih di knockout stage gitu. Karena ya kadang-kadang main bagus gitu ya, kayak 3 pertandingan ini yang mereka udah lewatin, tapi kebanyakan juga malah bikin pemain Belandanya tuh nggak keluar kemampuan mereka sebenarnya. Dan apa ya, akhirnya mereka nggak bisa main apa ya, nggak bisa apa ya, bermain sesuai dengan apa yang diinginkan sama Frank de Boer gitu ya. Kadang-kadang juga mainnya nggak banget gitu buat gua. Apa ya, walaupun ya gue bisa bilang 3-5-2 nya sejauh ini berhasil ya buat Belanda ya, tapi gue nggak tahu kedepannya kayak gimana. Karena ini pelatih juga kolot untuk gue, bener-bener batu banget, sampai dikritik satu Belanda pun juga ya udah gitu. Cuman yang gue salut sih mentalitasnya sih, bener-bener mentalitasnya sih, bener-bener menurut gue yang pokoknya nggak apa ya,
pantang mundur lah pokoknya, dan tetap percaya sama apa yang dia udah lakukan selama ini sih. Untuk gue ya lewat hasil yang udah dia dapat sih that's fair enough gitu. Cuman fansnya Belanda pun juga udah apa ya, udah berpikirnya ya udahlah, we are going to be realistic on this. Dan banyak dari mereka udah bilang bahwa ya mungkin Belanda cuma bisa sampai perempat final, dan ya mereka udah jujur aja ngomong gitu. Dan menurut gue ya kalau Belanda mainnya apa ya, bukan bapuk sih, pemain Belanda ini nggak perform terhadap taktik yang digunakan sama pelatih Frank de Boer, ya udah kelar juga gitu loh. Ya nggak keluar juga akhirnya kemampuan terbaik dari setiap pemain timnas Belanda yang nanti akan bermain gitu. Terus kita ke grup D, aduh grup D ini gue males banget asli, bener-bener deh, sumpah. Gue bilang apa ya, kalau grup D ini ya, ini grup yang sebenarnya paling membosankan untuk gue. Karena ya kalau kita lihat kayak timnas Inggris gitu, jelek banget bener-bener overall. Dari 3 pertandingan itu jeleknya, nggak main-main deh. Gue bukannya benci sama timnas ini ya, cuman Southgate juga menurut gue juga agak katrok juga sih buat gue. Yang dari awal juga bawa 4 back kanan gitu ya, itu aneh banget sih untuk gue bener-bener. Dan juga Sterling, wah Sterling ini ya oke lah, dia perform di apa ya, di saat yang emang dibutuhkan gitu loh. Dan dia mencetak 2 gol itu masing-masing dari perlawanannya terhadap Kroasia sama yang uh, paling terakhir tuh hari Selasa ya kalau nggak salah ya, lawan Ceko. Cuman kan apa ya, gue bilang ini tim tuh kayak ngandelin skill doang, dan tim ini tuh kayak apa ya, exposure-nya gitu loh, aduh keterlaluan banget. Dan seolah-olah fansnya timnas Inggris ini juga memuliakan lah, seolah-olah mereka ini akan membawa kegemilangan gitu untuk timnas Inggris, padahal enggak gitu loh. Banyak pandit lain yang juga yang fair ya juga bilang emang enggak banget timnas ini gitu loh. Begitu juga dengan ya Republik Ceko sama Kroasia gitu ya. Kalau Kroasia ya gue cuman 2 hal sih yang gue lihat. Modric itu solo carry buat timnya, dan masanya tuh udah habis gitu. Dan ya udah gitu loh, akhirnya mainnya cuma crossing gitu doang gitu loh. Czech Republic juga lebih parah lagi untuk gua. Jadi ya ini sebenarnya 3 tim ini udah gak layak lolos buat gua sebenarnya. But dari apa ya, dari babak gugur 16 besarnya nanti kita lihat aja gitu apakah ada perkembangan apa enggak. Cuman kalau dari group stage ini aja udah gak layak buat gue, 3-tiganya asli bener-bener. Dan ya grup E pun gitu loh. Kalau kita lihat terutama di pertandingan terakhir gitu ya, Swedia ini cukup bagus untuk gue sebenarnya. Terakhir pas lawan Polandia bener-bener kedua tim ini main menyerang, nggak ada yang bertahan sama sekali, benar-benar mencoba yang terbaik dari mereka gitu. Dan ya kalau gue lihat di Swedia sama Polandia kemarin itu sebenarnya sama aja, memang benar-benar mereka tuh all out untuk pertandingan itu gitu. Dan Swedia ini gue lihat ya mainnya ya gitu emang standarnya Swedia gitu, dengan kadang-kadang umpan pendek, kadang-kadang umpan crossing juga gitu loh. Ya apa ya, mereka udah mainin apa yang emang harusnya mereka mainin gitu, dengan formasi 4-2-2-2-nya gitu. Dan ya cukup berjalan dengan baik gitu selama grup stage ini ya. Dan Polandia sebenarnya juga ya ini juga sama aja kayak Kroasia. Lewandowski itu sendirian solo carry, pemain lain gak ada yang benar-benar bisa membantu perannya Robert Lewandowski. Jadi ya
kalau dibilang gak layak lolos ya emang pantas gitu loh, karena untuk gue timnas apa sih ini, cuman ada Lewandowski doang yang oke lah, gue tahu kalau nggak salah ada Zielinski juga itu sama Szczesny. Ya Szczesny ya tahu sendiri lah blundernya tuh, aduh, kalau udah blunder udah pasti nyusahin tuh satu tim, mau di Juventus mau di timnas ya gitu deh gitu loh. Spanyol lah, terus yang lucu tuh Spanyol lawan Slovakia lawan Spanyol gitu, lucu untuk gua karena Spanyol ini apa ya, menurut gua dibantu dengan kutip sama Slovakia dengan ya ampun, selama berapa menit awal tuh kalau salah 30 menit awal juga jeleknya minta ampun, bener mainnya bener-bener gak layak di timnas Spanyol gitu loh, mainnya ya udah gitu loh, ngoper dong tanpa ada hasil gitu, tanpa ada hasil akhir lah gitu loh, end product gitu loh. Terus Slovakia, aduh lucu banget deh Slovakia deh, nggak ngerti lagi gue asli, bener-bener melawak aja ini tim, bener-bener pas lawan Spanyol ini terutama, ya overall ya dua tim ini yang kemarin berlaga ini, Slovakia sama Spanyol, untuk gue pertandingan paling apa ya, paling paling apa ya, kayak paling badut aja untuk gue. Ya Spanyol misalkan 5-0 kemarin juga ya karena dibantu gol bunuh diri itu gitu loh, dan salah satunya tuh ya tolol banget untuk gue apa Dubravka itu, aduh amat dah gue itu, kiper juga mainnya kayak gitu bapuknya, emang udah gak layak juga lolos. Dan grup F ini, nah kalau gue bilang grup F ini adalah neraka yang sesungguhnya, emang didesain untuk chaos gitu loh untuk gue, dan emang terjadi bener ternyata. Kalau gue lihat juga Prancis gitu ya, Prancis tuh sebenarnya banyak banget potensi yang bisa dikembangin lebih jauh lagi, cuman ya pelatihnya itu juga katro juga, bener kampungan juga untuk gua mainnya, ya strateginya gitu-gitu aja, kalau nggak perform atau salah satu gak mood kayak Mbappe gitu yang agak apa ya, agak naik turun gitu secara emosinya, ya selesai juga gitu loh, nggak bakalan keluar kemampuan terbaiknya. Untung aja ada Benzema di situ, dan ya sebenarnya squad Prancis ini patut bersyukur sih karena mereka punya tajam striker tulen yang tajam lah dari sosok seorang Karim Benzema. Karena ya di hari terakhir tuh pas lawan Portugal bener-bener dia perform sih, walaupun ya ada satu gol dari penalti, cuman pas gol dari open playnya itu menurut gua menunjukkan lah kelasnya dia gitu loh sebagai striker tulen gitu. Terus juga kalau gue apa tuh yang gue pantau dari Portugal, ya Portugal ini apa sih gitu loh, maksudnya gue tim ini tuh bener-bener memanfaatkan apa ya, keberuntungan gitu loh, untuk keberuntungan sama kutip ya, mereka mainnya nggak bagus-bagus amat gitu, cuman ada aja yang bikin mereka lolos. Jadi ya banyaklah keberuntungannya dipetik sama Portugal dari dalam setiap pertandingannya gitu. Terus juga pas pertandingan awal Hungaria juga ya itu kan dia mereka ini baru menit ke 80 baru bisa 84-an lah baru bisa ngegolin, habis itu ikut lagi 2 gol tambahan. Jadi sebenarnya Portugal juga ya sebenarnya biasa banget sih untuk grup stage ini gitu loh. Terus Jerman, aduh ini tim ini sebenarnya gue harapin tuh emang nggak lolos aja lah untuk gue, karena masanya udah lewat, pemainnya yang dibawa juga tidak sementereng kemarin gitu, dan permainannya juga ya nggak banget untuk gue gitu loh. Udah lewat lah mas generasinya mereka itu yang pas Piala Dunia 2014 gitu loh, karena udah kelihatan banget penurunan performa dengan Matt Hummels yang juga udah makin lelet untuk gue, bener-bener leletnya minta ampun deh itu. Dan juga
kekurangannya Jerman ini, mereka nggak ada striker tulen, jujur aja gue bilang nggak ada striker tulen sama sekali. Kenapa? Ya lu lihat sendiri aja golnya, gol kayak Havertz jatuh dari langit pas lawan Hungaria gitu loh. Dan apa ya, pemain sayapnya itu kayak Sane kayak Gnabry itu juga udah kebingungan nih mau operasi apa gitu, karena nggak ada striker tengah yang bisa langsung memanfaatkan umpannya mereka sebelum dijadiin gol gitu loh. Ya at least shot on goal lah gitu loh, nggak ada gitu loh. Jadi emang strikernya juga udah nggak ada yang bisa diandelin lah pasca zamannya Klose sama Podolski. Nah itu udah deh selesai deh. Emang ya lihatlah hasilnya kayak gitu deh. Cuman di saat tertentu juga pas, terutama pas sama Portugal itu mainnya juga bagus banget gitu. Jadi kayak timpang aja kan, jomplang gitu loh antara pertandingan satu dengan pertandingan lainnya yang gue lihat dari timnas Jerman gitu loh. Terus kalau kita lihat Hungaria harusnya dengan beberapa apa ya, dengan perjuangan kerasnya mereka mestinya sih bisa lolos sih, cuman ya udah kalah kualitas aja sih sebenarnya gue bilang. Dan akhirnya ya udah 3 tim di grup F itu kecuali Hungaria ya udah lolos gitu loh. Cuman ya gitu, grup F ini timnas diisi oleh timnas besar yang sebenarnya masanya juga udah ya apa ya, agak agak wobbly lah performanya gitu loh, naik turun gitu. Jadi emang nggak ada yang bisa pastiin kapan mereka bisa main bagus, kapan mereka mainnya juga bapuk gitu loh. Jadi ya akan seru sih untuk gue, terutama di babak 16 besar ya. Dan untuk preview nanti akan gue bikin di video berikutnya esok hari lah itu. Jadi persis sebelum mulailah babak gugurnya. Oke, mungkin itu aja video pertama gue tentang apa ya, pendapat gue soal Euro 2020 di babak group stage ini. Semoga kalian terhibur dengan konten gue yang baru ini. Thanks for dan thanks for watching. See you tomorrow. Ya next afternoon sih, but ya. Oke, see you.